Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Majelis Resort GKI Kesungan pada malam hari ini akan menyampaikan doa malam dan renungan yang akan disampaikan melalui YouTube. Silakan Bapak Ibu menonton dan like serta subscribe. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Alangkah baiknya sebelum kita menikmati tidur malam kita hari ini, baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur pada hari bahkan kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami menikmati tidur malam kami malam hari ini, biarlah Tuhan juga memberikan kami kepuasan, bahkan juga memberikan kami roh hikmat dan kepintaran sehingga kami mampu menyelami kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini ya Allah, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu untuk dapat mengajarkan kami betapa Allah luar biasa memberkati hari-hari kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Saya baca di atas perikop Hagar dan Ismail. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu itu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasku itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian nanti anak itu. Tangannya akan melawat tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawat dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El-Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebut orang, sumur Lahai-Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan seperti ini. Berani berbuat, berani juga bertanggung jawab. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kata ini sering sekali dipakai oleh orang ketika orang lain melakukan kesalahan. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan satu tindak kejahatan seperti mencuri. Jadi tentunya kita harus mempertanggungjawabkannya di jeruji besi. Jadi banyak hal yang lainnya yang termasuk kejahatan-kejahatan yang lain itu harus dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut. Dalam firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diperhadapkan pada seorang hamba yang bernama Hagar dan nyonyanya adalah Sarai. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai seorang hamba atau budak, tentunya tidak akan bisa bebas melakukan
apapun, bahkan untuk mencintai seorang laki-laki pun tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Pada zaman itu ia harus tunduk kepada nyonyanya, bahkan juga tuanya. Jadi dia harus mengikuti setiap perintah apa yang dikatakan oleh nyonyanya Sarai. Bahkan dia juga diminta oleh nyonyanya itu untuk menjadi gudik. Bapak Ibu Saudara tahu gudik? Gudik adalah istri kedua dari Abraham. Jadi Hagar ini diminta oleh Sarai untuk menjadi istri supaya menghasilkan keturunan, supaya Abraham dan Sarai itu mendapatkan seorang anak. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, mengingat Hagar ini adalah seorang budak, ketika ia dipersuntingkan atau diberikan kepada Abraham untuk menjadi gudiknya, tentu derajatnya itu akan naik. Dan karena kenaikan derajat ini membuat si Hagar ini keras kepala. Ia menindas nyonyanya, dikatakan di dalam nas ini, ia menindas bahkan juga melakukan hal-hal yang tidak terpuji atas nyonya ini. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Sarai ini diam saja ketika dia mendapatkan penindasan dari si Hagar? Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, tidak. Jadi Sarai itu juga melakukan sebagaimana haknya sebagai nyonya yang pertama. Di ayatnya yang ke-5 dikatakan, lalu Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderitakan ia adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberi mabuk kepada pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Sarai sebagai nyonya yang pertama itu tidak diam. Dia melakukan penindasan. Jadi hal yang mengakibatkan penindasan yang berat di alaminya itu membuat dirinya lari. Jadi si Hagar ini ketika mengalami penindasan dari si Sarai, dia lari ke padang gurun. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang menarik adalah perjumpaan Hagar dengan malaikat Tuhan. Pada saat itu Hagar itu tidak mengenal Tuhan. Pada saat itu Hagar tidak mengetahui apa itu Tuhan yang disembah oleh nyonyanya. Nah, malaikat Tuhan itu menanyakan asal tujuan dari Hagar ini. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah kasih yang ditunjukkan oleh Allah kepada Hagar. Hal yang kedua adalah perkataan dari malaikat Tuhan yang memerintahkan agar Hagar itu kembali ke Sarai dan membiarkan dirinya ditindas. Jadi Tuhan mengharapkan agar Hagar itu mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kehidupannya, atas apa yang terjadi atas dirinya. Jadi penindasan yang dialami oleh si Hagar ini itu bersumber karena ia telah lancang memandang rendah dari si Sarai nyonya ini. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini firman Tuhan kali ini kita akan bersama-sama mempelajarinya. Ada beberapa hal yang saya rangkum bagi kita untuk dapat kita pelajari. Yang pertama ya Bapak Ibu Saudara, yang pertama Allah peduli kepada semua orang. Jadi Roma pasal 10 ayat 12 berkata demikian, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, Hagar tidak pernah mengenal Tuhan. Hagar tidak tahu itu apa itu Tuhan. Jadi ketika malaikat Tuhan itu datang berkata kepadanya, ia patuh, ia tunduk kepada malaikat Allah itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dapat kita pelajari dari nas ini adalah jangan pernah lari dari tanggung jawab. Hadapilah segala kenyataan. Mungkin itu kesalahan kita, mungkin itu bukan kesalahan kita, tetapi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Jangan pernah lari dari segala sesuatunya. Dan ingat, segala sesuatunya ada janji Tuhan.
Janji Allah yaitu kepada Hagar adalah ia akan memberikan banyak sekali keturunan kepada Hagar dan memelihara kehidupannya hari selepas hari. Janji Allah ini relevan bagi kita semua. Janji Allah ini dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ia berjanji yang menyertai kita kalau kita tunduk dan juga menjadi orang yang percaya, yang selalu mengandalkan Allah dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat menikmati tidur malam kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami pada malam hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami boleh merenungkan bersama-sama. Biarlah firman ini memberikan kami kekuatan, biarlah juga firman ini memberikan kami penghiburan yang sangat luar biasa. Betapa janji Tuhan sangat luar biasa bagi hidup kami. Dan kami juga belajar bahwa hidup ini harus dipertanggungjawabkan, supaya kehidupan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga atas kepercayaan Allah yang telah mempercayakan kami dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini. Sebelum kami menikmati malam kami hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa, kami memohon ampun atas kesalahan dan dosa kami yang telah kami lakukan hari ini, baik disengaja maupun tidak disengaja. Biarlah Allah yang kekal mengampuni kami, sehingga kami boleh layak disebut dengan anak-anak Tuhan. Berkati setiap keluarga kami dimanapun berada, berkati segala usaha dan pekerjaan kami ya Allah, sehingga melalui pekerjaan ini tingkap-tingkap berkat daripada Allah dapat dinyatakan, bahkan juga kami boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersama-sama menyerahkan tidur malam kami, bila Tuhan juga melindungi, membungkus kami dengan sayap-sayapnya Allah, sehingga kami terbebas dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, kuasa-kuasa kegelapan, atau apapun itu ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati tidur kami dengan baik dan juga sangat-sangat indah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hari ini, bahkan juga ketika keesokan harinya, jika Tuhan berkenan, kami boleh menikmati hari baru yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Berkati keluarga kami yang jauh maupun yang dekat ya Allah, sehingga mereka pun mendapatkan kasih mesra daripada Allah yang kekal. Ini seru dan doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami, tetapi di atas semua itu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami manusia. Di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam.